Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadratul muhtaromin, para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini telah memberikan sebagian nikmat serta kerahmatannya sehingga kita dapat bersua tanpa arat yang menggoda. Dialah al-awal dari segala yang ada, pengampun pada setiap dosa-dosa, pengabul pada setiap doa-doa. Rahmat kasih-Nya berharap kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita haturkan kehadapan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pembebas umat, pembawa agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman kharul ummah. Mudah-mudahan besok di hari kiamat kita termasuk umat yang mendapat syafaat sehingga mendapat hadiah atas izin Allah, yaitu surga yang terkenal dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita masih menemui bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Di situ dimana segala amal dilipat gandakan, terutama amal-amal yang solih, amal-amal yang hasanah, amal-amal yang baik. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa menemui bulan ini dengan maksud apa? Dengan maksud kita wajib bersyukur karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaharui puasa-puasa sebelumnya, Ramadan tahun lalu yang barangkali belum sempurna. Maka Allah kasih kesempatan, ini adalah suatu anugerah, suatu rahmat yang wajib kita syukuri. Sebab di bulan Ramadan ini sebagai umat muslim tentu saja sudah familiar bahwa kita itu punya kewajiban yang namanya puasa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, agar kita takut, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Nah, kalau ini suatu kewajiban, artinya barang siapa yang melanggar, barang siapa yang tidak menjalankan perintah tersebut, jelas ada hukuman tertentu. Dan itu tentunya para ulama, para kiai, para kaum muslimin muslimat sudah mengetahuinya, bahwa hukuman terberat adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Akan tetapi bagi kita yang menjalankannya, maka Allah janjikan berlipat-lipat ganda pahala. Seperti Rasulullah SAW telah bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan puasa karena iman kepada Allah, karena mengharap keridhaan Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa di masa lalu. Ini suatu keuntungan,
suatu kehebatan. Bayangkan saudara, penghapusan dosa pada setiap manusia hadiahnya adalah surga tanpa dihisap. Ini jelas satu-satunya hal yang istimewa dibanding apapun isi dunia ini. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa hidup seorang muslim itu tidak hanya di dunia, tetapi ada akhirat yang di sana hidup kekal abadi. Dan dalam kekekalan itu jika kita dimasukkan dalam surga oleh Allah, alangkah indahnya, alangkah senangnya, alangkah damai hidup ini. Karena apa? Abad dan abidin, selama-lamanya. Subhanallah. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang bisa menjalankan perintah Allah, puasa ini. Belum lagi Allah menjanjikan surga yang namanya Ar-Rayyan, di mana surga itu menurut berbagai riwayat ada 8, dan satu pintu di antaranya ada yang namanya Ar-Rayyan, yang dalam arti bahasa Ar-Rayyan itu kesejukan, kesegaran. Maka dinamai Ar-Rayyan karena di dalamnya itu mengalir sungai yang sangat jernih, kemudian di sepanjang tepi sungai itu banyak bunga-bunga yang mekaran, tumbuh-tumbuhan yang indah. Alangkah indahnya. Akan tetapi jika kita semua hari ini membayangkan keindahan itu, maka itu belum yang namanya surga Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu akan berkata suatu saat nanti, "Hai, mana orang-orang yang berpuasa? Masuklah ke sini, hai orang-orang yang berpuasa." Lalu masuklah orang-orang yang sewaktu di dunia berpuasa menjadi satu lewat pintu Ar-Rayyan. Kemudian di dalamnya disuguhi berbagai hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah. Subhanallah. Setelah itu tertutuplah dan terkuncilah pintu Ar-Rayyan, karena semua sudah masuk orang-orang yang berpuasa tersebut. Ini hanya beberapa janji Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah yang janjikan kepada hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah. Oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh ampunan, maghfirah ini, kita gunakan kesempatan yang setahun sekali ada ini dengan sebaik-baiknya. Karena barangkali tahun ini kita masih menjumpai, apakah tahun depan masih menjumpai? Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi suatu hal, dalam sebuah hadis diterangkan bahwa puasa dan Al-Quran itu suatu saat nanti akan memberi syafaat kepada umat-umat muslim. Puasa bilang sama Allah, "Ya Allah, izinkan saya memberi rahmat kepada orang-orang yang berpuasa itu, karena sayalah yang menahan mereka dari rasa ingin makan dan rasa haus. Sayalah yang menahan mereka untuk itu, maka berilah kesempatan saya memberi rahmat." Begitu kata puasa. Kemudian Al-Quran pun bilang sama Allah, "Ya Allah, saya Al-Quran, saya yang menahan orang-orang muslim itu untuk tidur di malam hari. Mereka membaca aku sehingga sedikit sekali tidur, maka berikanlah kesempatan kepada saya, hak kepada saya untuk memberikan rahmat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran itu." Akhirnya Allah pun mengabulkan, dan subhanallah, jika kita memiliki semua itu, dihapuskan dosanya, mendapat syafaat dari Al-Quran, syafaat dari puasa kita, syafaat dari Rasulullah SAW, jelas masuk surga tanpa hisab insyaallah. Melewati siratal mustaqim kal barqil hatif, seperti kilat yang menjambar, begitu cepatnya. Hebat, ini hebat. Bagaimana tidak hebat? Menurut riwayat
bahwa kekasih-kekasih Allah, para habib-habibana itu diceritakan melewati Shiratal Mustaqim itu hanya seperti burung yang terbang. Tapi kalau orang yang hapus dosanya, bahkan mendekatkan syafaat dari tiga ini, langsung al-barakil khatif, seperti kilat yang menjambar, begitu istimewanya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita termasuk Ramadan yang dapat mendapatkan syafaat baik dari Rasulullah, dari Al-Quran maupun dari puasa kita sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang layak mendapatkan janji Allah, yaitu nikmat surga. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.